Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anak kelas 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Semoga kalian di rumah sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas sedikit bab tentang kejujuran. Kejujuran ialah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perkataan serta berita dan kenyataan. Sebagai seorang muslim, hendaklah kita senantiasa mengatakan hal-hal yang baik, yaitu hal-hal yang benar atau hal-hal yang jujur. Sebab berlaku jujur, melakukan kejujuran menjadi sarana menuju segala kebaikan. Ingat, amal yang soleh tempat kembalinya di surga, sedangkan amal yang buruk tempat kembalinya di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang sabar. Orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin, itu bersama orang-orang yang jujur. Taib, anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kita kali ini yaitu lawan dari kejujuran, yaitu apa? Dusta atau bohong. Dusta atau bohong hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Allah melarang kita mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu tentang hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takfu ma laisa laka bihi 'ilm." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui. Seorang muslim yang menginginkan keselamatan harus menjaga lidahnya dari berbicara yang membawa kepada kecelakaan. Sesungguhnya diam dari perkataan yang buruk merupakan keselamatan, dan keselamatan itu tidak ada bandingannya. Daripada kita berbohong, itu lebih baik diam, karena diam merupakan keselamatan daripada berbohong. Tahukah kalian jaminan bagi orang yang menjaga lidahnya dengan baik? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, niscaya aku menjamin surga baginya." Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah sebab keselamatan?" Beliau menjawab, "Kuasailah lidahmu, hendaklah rumahmu luas bagimu, dan tangisilah kesalahanmu. Yaitu janganlah engkau berbicara kecuali dengan perkara yang membawa kebaikanmu. Merasa betahlah tinggal di dalam rumahmu dengan melakukan ketaatan-ketaatan, itu dengan melakukan ibadah-ibadah ataupun melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dan hendaklah engkau menyesali kesalahanmu dengan cara menangis." Jadi kalau kita menjaga lidah kita, Allah akan memberikan surganya untuk kita. Kemudian
Dan hendaklah engkau menyesali kesalahanmu dengan cara menangis. Ingat, nangisnya jangan sampai kedengaran sampai tetangga sebelah. Cukup kita menangisi kesalahan kita dengan atau kita harus bersembunyi ya untuk menangisi kesalahan kita, atau kita hanya mengeluarkan air mata saja, atau gimana itu nantinya. Kemudian bahaya dusta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk berkata yang baik. Di antara bentuk berkata yang baik adalah jujur, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang dusta, yaitu memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Dusta adalah dosa besar. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Kabair, dosa besar ke-30, yaitu sering berdusta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dosa berdusta mengiringi dosa syirik dan durhaka kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa berdusta termasuk dosa-dosa besar, itu yang paling besar. Bahaya dusta banyak sekali. Antara lain bahwa orang yang berdusta akan terhalang dari hidayah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Demikian juga orang yang suka dusta atau orang yang suka berdusta, berbohong, pasti akan mendapatkan celaka. Allah akan memberikan celaka baginya. Sebagaimana firman-Nya, "Qutilal kharrasun." Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Alladzina hum fi ghamratin sahun, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai. Tetapi ada orang yang sering berbohong tapi dia hidupnya kaya, Pak. Dia hidupnya sukses. Tenang. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan di dalam ayat ini, "Qutilal kharrasun." Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, ya. Mungkin Allah memberikan dia dengan cara seperti itu, dengan cara dia berbohong, kemudian dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang mengujinya. Allah sedang mengujinya, yaitu dengan kekayaan yang Allah berikan. Apakah dia masih berdusta atau tidak, ataukah dia masih berbohong atau tidak, yaitu misalnya dengan cara korupsi atau apa, dengan segala macam. Banyak orang seperti itu. Jadi kita harus menjaga lisan kita agar Allah tidak memberikan kita dosa yang besar, atau Allah tidak memberikan kita hukuman ketika nanti di akhirat. Kemudian juga dusta merupakan sifatnya orang munafik. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Ya, tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Jika dia bercerita, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia menyelisihi, dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat. Jika dia bercerita, dia hanya bercerita dengan hayalan-hayalan atau ucapan-ucapan yang palsu, yang bohong, yang gak ada benarnya. Semua hanya dibuat oleh pemikirannya. Jadi ketika dia cerita, saya dulu pernah punya mobil Ferrari, belinya harganya segini-segini, sekian-sekian.
dijual sama orang tua saya. Dia hanya cerita yang ada di pikirannya, yaitu cerita dengan hayalan-hayalan dia saja. Ya. Idza haddatsa kadzdzaba. Jika dia bercerita dia berdusta. Kadang anak pun seperti itu ya. Ketika dia takut dengan orang tuanya, kemudian ketika dia takut dengan orang tuanya, gimana caranya dia itu tidak dimarahi dengan orang tuanya. Akhir apa? Anak itu apa? Melakukan suatu kebohongan, yaitu dengan mengucapkan hal-hal yang tidak membuat orang tuanya marah, hal-hal yang tidak membuat dirinya agar tidak bersalah di depan orang tuanya. Jadi dia melakukan hal-hal keburukan, yaitu berbohong kepada orang tuanya. Contoh, ketika orang tuanya pergi, orang tuanya nitip pesan, nak, kamu jangan kemana-mana, jaga rumah, jangan keluar rumah. Akhirnya orang tuanya berangkat. Ketika orang tuanya berangkat, dia diam-diam, kemudian dia pergi. Terus kita dapat kabar ketika kita sedang pergi dari tetangga misalnya, tadi aku lihat anakmu lagi main di sana gitu. Kemudian orang tuanya pulang, terus ditanyalah anaknya, nak, tadi kamu jaga rumah, ada yang datang gak? Gak ada. Terus tadi kamu di rumah aja kan? Iya. Nah, anak ini berarti apa? Melakukan suatu kedustaan, yaitu berbohong kepada orang tuanya. Jadi dia mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan hakikatnya, yaitu dengan hal yang tidak dia lakukan. Padahal dia apa? Dia keluar rumah dan bermain dengan teman-temannya. Berarti apa? Dan dia juga diberi amanah orang tuanya apa? Dia malah melanggar amanah tersebut. Lanjut. Hukuman dusta di akhirat. Hukuman bagi para pendusta, para pembohong di akhirat nanti. Selain berbagai keburukan di dunia, maka orang berdusta juga diancam dengan berbagai siksaan di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan kepada para sahabat tentang mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau alami, dan mimpi Nabi adalah hak, ya, benar. Beliau mengisahkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh dua orang laki-laki yang membawanya melihat berbagai siksaan yang dialami oleh orang-orang yang berbuat dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua laki-laki itu berkata, ayo berangkat. Kemudian kami berangkat. Lalu kami mendatangi seorang laki-laki yang berbaring terlentang, dan ada laki-laki yang sedang berdiri di dekatnya membawa gancu besi. Lalu laki-laki itu mendatangi satu sisi wajahnya, lalu merobek ujung mulutnya sampai ke tengkuknya, dan merobek hidungnya sampai ke tengkuknya, dan merobek matanya sampai ke tengkuknya. Kemudian dua orang laki-laki itu menjelaskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang mendapatkan siksaan di atas. Adapun laki-laki yang engkau datangi, ujung mulutnya disobek sampai ke tengkuknya, dan hidungnya dirobek sampai ke tengkuknya, dan matanya dirobek sampai ke tengkuknya. Dia adalah orang-orang yang keluar dari rumahnya, lalu dia berdusta dengan kedustaan yang mencapai segala penjuru. Itulah hukuman bagi orang-orang yang suka berbohong. Ketika dia bercerita, dia berbohong, hanyalah ucapan-ucapan palsu.
Kemudian Allah akan menyiksa orang-orang yang suka berdusta dengan siksaan yang sangat mengerikan di dalam neraka, ya, yaitu apa? Matanya dirobek, hidungnya dirobek, ujung mulutnya dirobek. Itulah siksa-siksaan bagi orang-orang yang suka berbohong. Taib, alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita hari ini tentang bab kejujuran. Jadi kita sebagai umat muslim harus senantiasa melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang jujur, ya. Karena perbuatan dusta atau berbohong bukanlah perbuatan orang-orang mukmin, yaitu melainkan apa? Perbuatan orang-orang munafik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Bagi kalian yang sudah mendengarkan dan mengikuti pembelajaran hadis tentang kejujuran, syukron, jazakumullah khairan. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.